Ya, hari ini kita akan lihat bersama-sama mengenai tugas imam besar. Tugas imam besar. Jadi mengenai imam besar, dia ada tugas. Kita sudah lihat mengenai baju dia. Oke, bajunya seperti apa. Akan tetapi bukan cuma itu saja, bukan cuma baju aja, tetapi ada tugasnya. Ya, ada tugasnya. Seperti kalau kita lihat misalnya ada yang pakai seragam korpri, berarti ada tugas sebagai pegawai negeri entah di bidang mana gitu ya. Misalnya ada baju polisi, ada tugasnya, betul ya. Lewat pakaian yang digunakan, maka ya, itu ada tugas yang perlu dijalankan. Nah, dalam hal ini imam besar memiliki tugas dan bagi kita hari ini yang hidup di hari-hari akhir, tugas imam besar menjadi misi bagi kita. Ya, seperti misi bagi kita. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh imam besar? Kita lihat bersama-sama. Yang pertama, imam besar harus mempersembahkan korban dan persembahan. Jadi dua macam. Imam persembahan harus mempersembahkan korban dan persembahan. Ibrani 8 ayat 3. Ibrani 8 ayat 3 dikatakan begini. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Nah, jadi imam besar ditunjuk untuk mempersembahkan korban dan persembahan. Ya, kalau kita lihat mengenai kitab imamat, ini kitab yang apa ya, agak berat untuk dibaca gitu ya. Tetapi ya harus kita baca. Tetapi saya baru mengerti kenapa pencatatan di kitab imamat itu seperti apa fungsinya, tujuannya apa, bagaimana ini semua digenapi dalam Kristus dan maknanya bagi kita hari ini. Ya, jadi Imamat pasal 1 berbicara tentang 5 macam persembahan. 5 macam persembahan. Dikatakan ada korban bakaran, korban sajian. Ini ya. Korban bakaran, ya kan? Korban bakaran, kemudian dikatakan ada korban sajian. Korban sajian, kemudian ada korban keselamatan. Lalu ada korban penghapus dosa. Dan ada korban penebus salah. Ya, ada macam-macam. Nanti kita bisa bahas ini di lain waktu tentang macam-macam ini apa maksudnya. Tapi hari ini kita lihat dulu mengenai imam besar, tugasnya gitu ya. Jadi walaupun imam besar, maksudnya walaupun ada banyak imam, kan cuma ada satu imam besar kan. Selagi dia masih hidup ya dia saja imam besar. Di bawah dia, di sekeliling dia ada banyak imam mengurus persembahan. Akan tetapi ya, yang memimpin para imam adalah imam besar. Ya, jadi imam besar yang bertugas. Dilihat bahwa imam besar yang bertugas. Kenapa? Karena di bawah komando dia. Ya. Sewaktu persembahan diberikan, kalau kita lihat itu binatang harus dibunuh, dipotong, dan darah itu kalau kita lihat harus dipercikan. Harus dipercikan, badan binatang itu dipotong, ya, dipotong-potong dan dibakar di hadapan Tuhan. Jadi ada tahapannya, ada proses bagaimana mereka memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Kita perlu ingat bahwa mengenai hal ini, korban yang diberikan kepada Tuhan, persembahan-persembahan ini sebenarnya tujuannya adalah untuk dosa, untuk menyelesaikan masalah dosa, gitu ya. Jadi harus ada yang dikorbankan untuk menyelesaikan masalah dosa. Nah, tetapi bukan hanya binatang saja yang mereka persembahkan, tetapi ada juga tepung, gitu ya, tepung yang terbaik katanya, gitu ya. Ada juga ya beberapa hal yang lain, minyak juga, ya. Misalnya mau bikin roti, nah itu kan perlu tepung, gitu ya. Kalau semua orang kasih kambing, ya nggak juga gitu kan. Jadi perlu tetapkan ya persembahan itu apa aja macam-macamnya. Dan untuk mengelola bait suci juga ada perlu uang, gitu ya, uang. Jadi imam besar mengatur semuanya. Memang ada banyak gereja-gereja pada akhirnya semakin sejarah gereja berkembang,
ada pengaturan manajemen yang lebih teratur gitu ya, lebih terstruktur. Lebih lagi kalau kita lihat para rasul, mereka berfokus kepada doa dan menyampaikan firman. Jadi yang ngurus uang siapa? Para diaken. Nah, seperti itu. Jadi imam besar di zaman itu, di zaman perjanjian lama, bahkan mereka mengelola, ya mereka menjaga dan mengelola uang yang masuk dan keluar dari bait suci. Dua raja-raja, kalau kita lihat di dua raja-raja 22 ayatnya yang keempat dikatakan, pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Nah, jadi ada imam besar mengelola semuanya, uang yang masuk, uang yang keluar. Kenapa? Dia adalah wakil dari rakyat. Dia sebagai wakil rakyat, dia mengurus korban, dia mengurus persembahan. Seperti ini. Jadi ada namanya tugas yang pertama dari imam besar, dia sambil mengepalai semua imam, dia mempersembahkan korban dan persembahan. Oke. Yang kedua, imam dia harus masuk ke tempat Maha Kudus 1 hari dalam 1 tahun. Jadi ada 365 hari, ditentukan ada 1 hari untuk imam besar masuk. Ya, masuk sampai kemana? Masuk sampai ke tempat Maha Kudus. Ya, jadi kalau kita lihat di gambar ini, kira-kira seperti ini. Kemah suci gitu ya. Ketika masuk dari sebelah timur ini masuk begini, kita akan ketemu dengan mezbah korban bakaran, tempat semua korban itu dibakar gitu ya. Nah, ke sebelah kirinya ini ada bejana pembasuhan untuk imam cuci, membasuh ya, tangan dia, membasuh diri dia di sini. Kemudian nanti bisa masuk imam besar, kalau kita lihat dia masuk melewati tempat kudus atau kemah pertama, masuk terus sampai ke tempat Maha Kudus. Ini tugas imam besar. Nah, kalau kita melihat imam besar di sini, ya imam besar, dia masuk itu bukan 1 kali setahun, bukan. Sekali lagi, imam besar masuk ke dalam tempat Maha Kudus bukan sekali setahun, tetapi apa? 1 hari setahun. Maksudnya apa? Ya, maksudnya apa? Kita akan lihat bersama-sama. Ya, kita akan lihat bersama-sama. Ini sebentar saya hapus dulu yang ini. Ya, imamat. Kita lihat bersama-sama imamat 16 ayatnya yang ke-34 dikatakan begini. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, supaya sekali setahun diadakan pendamaian bagi orang Israel karena segala dosa mereka. Maka Harun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Di sini sekali setahun, tetapi maksud dari sekali setahun ini bukannya cuma 1 kali masuk, ya 1 kali masuk terus keluar udah selesai, enggak. Tetapi di sini menunjuk kepada 1 hari yang telah ditentukan, tetapi di dalam 1 hari itu imam besar masuk keluar itu 4 kali. Nah, kita akan lihat bersama-sama. 4 kali, berapa kali? 4 kali. Jadi dia masuk pertama kali, keluar, masuk, keluar, sampai ke 4 kali dan nanti dia keluar lagi. Nah, kapan imam besar boleh masuk? Kapan? 1 hari ini. Ya, hari yang ditentukan ini. Itu jatuh pada hari ke-10 bulan 7 ini. Hari ke-10 bulan ke-7. Bulan ke-7 hari ke-10. Ini tanggal, kalau misalnya sekarang gitu ya, tanggal 10 bulan Juli misalnya. Itu merupakan hari apa sih? Itu adalah hari pendamaian. Oke, hari pendamaian. Hari ketika imam besar bisa masuk ke tempat Maha Kudus. Karena ada tugasnya. Ya, ada tugasnya. Untuk apa katanya? Diadakan pendamaian bagi Israel karena dosa-dosa mereka. Oke? Nah, mari kita lihat bagaimana dikatakan bahwa ia masuk sekali 1 hari gitu ya, 1 hari dia masuk 4 kali gitu ya, masuk keluar 4 kali.
Kita lihat Ibrani 9 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Ibrani 9 ayat yang ke-7. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, nah kemah yang kedua yang mana? Di sini. Ya, tempat Maha Kudus. Kalau kemah pertama yang ini, tempat kudus. Ya, tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Nah, jadi masuk ke dalam kemah yang kedua. Jadi dia hanya masuk katanya sekali setahun, artinya dia hanya masuk 1 hari dalam 1 tahun. Dan itu di bulan ke-7 hari ke-10 atau tanggal 10 bulan 7. Ya. Nah, jadi tadi saya bilang berapa kali dia masuk? Itu 4 kali dia masuk keluar. Ya. Mari kita lihat satu persatu. Pertama kalinya gimana? Jadi pertama kali imam besar itu ambil perbaraan. Jadi perbaraan ini yang dimaksud adalah mesbah ini nih ukupan ini ukupan. Kalau misalnya di gereja Katolik kita lihat ada yang pada saat pastor masuk, terus ada yang dipegang oleh pastor atau ada salah satu petugas, anak-anak muda itu biasa pastor gitu ya. Itu ambil itu terus digoyang-goyang keluar asap-asap itu. Ah inilah ukupan. Ya, kita bisa bayangkan seperti itu. Nah, imam besar harus mengambil perbaraan, jadi mesti ambil bara api, ya, terus dimasukkan ke dalam ini, ya, ke dalam ukupan itu. Jadi ada perbaraan, dia bakar ukupan supaya jadi wangi, asapnya gitu ya, ada asap terus ada wangi. Nah, tempatnya ada di mana itu? Itu ada di sini, ada di sini nih, ya, ada di sini. Oke, di sini ada mesbah pembakaran ukupan. Ada di sini dia. Nanti pertemuan selanjutnya saya akan bawa gambarnya supaya kita bisa lihat lebih detail gitu ya. Nah, dia ambil ini, oke, dia masukin bara kemenyan di situ, gitu ya, ukupan, dibakar semuanya, mulai keluar asap kan? Nah, keluar asap. Nah, setelah ini apa yang terjadi? Setelah ini kalau kita lihat, ya kita lanjut gitu ya. Dikatakan dia masuk ya, dia masuk ke tempat Maha Kudus. Kenapa? Kenapa dia masuk dengan membawa ukupan ini? Kan nanti kan penuh dengan asap ruangan itu. Itu suatu ruangan yang enggak ada jendelanya. Jadi penuh dengan asap. Kenapa? Karena barang siapa yang melihat Tuhan secara langsung itu pasti mati. Sehingga ketika ada ukupan di dalam ruangan, kita bayangkan aja misalnya di kamar kita gitu, kita nggak bisa lihat apa-apa gitu. Ya asap semuanya yang ada. Ya, sangat gelap, ada asap di mana-mana. Nah, jadi Allah yang berdiam di antara kerub, di atas tutup pendamaian ini istilah-istilah, tutup pendamaian yang tabut perjanjian gitu ya, di atas tabut perjanjian, Tuhan ada di situ. Ya gimana supaya dia nggak lihat secara langsung, maka dia bisa selamat. Imamat, kita lihat Imamat 16 ayat 12 sampai 13 dikatakan apa? Imamat 16 ayat 12 dan 13. Dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mesbah yang di hadapan Tuhan. Serta meraup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus. Jadi digiling. Diam. Lalu apa? Lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Nah belakang tabir itu belakang tabir yang mana? Yang ini. Ini tabirnya nih. Yang warna biru ini. Ya. Yang memisahkan tempat kudus dan maha kudus. Kemudian ayat 13 dibilang, kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan. Sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah. Supaya ia jangan mati katanya. Nah ini. Gitu ya. Jadi yang pertama-tama imam besar lakukan adalah dia masuk
dia masuk ke dalam tempat kudus, dia ambil sambil dia membawa perbaraan, kemudian ukupan gitu ya. Dia masukin semuanya, digiling kan, digiling terus dibakar, muncul asap ya. Dia masuk ke dalam. Masuk ke dalam tempat Maha Kudus. Oke. Nah, ukupan di sini menggambarkan apa? Ukupan di sini melambangkan doa orang kudus. Ya. Doa orang kudus. Wahyu 5 ayat 8, Wahyu 8 ayat 3 sampai 5 dikatakan malaikat membawa suatu seperti apa piala gitu ya, seperti cup gitu ya, piala. Terus itu berisi apa? Berisi kemenyan, yaitu doa orang-orang kudus katanya. Gitu ya. Doa orang kudus. Makanya doa itu merupakan nafas kita. Bagi mereka yang tidak berdoa, bye-bye. Kita nggak akan ketemu lagi. Kenapa? Karena doa itu seperti nafas. Ya. Kita sangat perlu untuk berdoa. Ya. Jadi bagi kita pun lewat pelajaran pertama ini bahwa untuk pertama kalinya imam besar masuk, dia membawa apa? Membawa ukupan gitu ya, ukupan asap itu yang menggambarkan doa. Jadi dia masuk ke sana bukan cuma kayak berpikir, ya yang penting saya cuma jalanin tugas. Ya sudahlah, yang penting saya jalanin tugas. Ya yang penting saya selesaikan tugas saya, semuanya lancar, itu oke lah. Nggak boleh begitu, nggak boleh. Dia harus masuk sambil berpikir tugasnya itu apa. Oh iya, Tuhan berbelas kasihanlah kepada jemaatmu. Tuhan berbelas kasihanlah kepada jemaat. Betul kan? Pendeta tugasnya ngapain? Pendeta tugas doain jemaat kan? Ya, memohonkan belas kasihan Tuhan, memohonkan pertolongan Tuhan bagi jemaat Tuhan. Oke, itu yang pertama kali. Ya, kemudian setelah dia taruh ukupan itu di dalam, jadi dia taruh itu di dalam tempat Maha Kudus, gitu ya, penuh dengan asap kan. Sekarang dia keluar. Nah, dia keluar. Ketika dia keluar, yang kedua kali imam besar itu akan masuk dengan membawa darah lembu jantan. Oke. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Tujuannya pertama dia harus mengadakan penebusan atas dosa dia sendiri. Atas dosa dia sendiri. Kenapa? Dia mau menjadi pengantara tetapi dia juga ada dosa. Betul ya? Dia menjadi pengantara tetapi dia sendiri ada dosa. Bagaimana caranya? Dia harus memohonkan pengampunan dosa dia dulu. Ini. Jadi istilahnya mengadakan penebusan ini. Penebusan bagi diri sendiri. Ya. Karena apa? Karena imam besar pun adalah manusia, keturunan Adam, ada dosa. Sama kalau kita lihat pendeta, makanya ya gembala kita di gereja kita beribadah, kita menyembah. Ya, memang pendeta juga masih manusia gitu. Makanya kita perlu untuk apa? Untuk mendoakan pendeta kita, gitu ya. Harus menyemangati, mendukung pendeta untuk apa? Untuk pendeta semangat, ajarin jemaat, doain jemaat, menyembah bersama-sama. Harus seperti itu, gitu ya. Jadi pertama kali imam besar harus mengadakan penebusan atas dirinya sendiri. Ya. Nah, setelah dia menyembelih lembu jantan, jadi ini kan dia keluar nih. Sebelum dia masuk, dia sembelih lembu jantan, ambil darahnya, kemudian apa? Dia bawa masuk sampai ke tempat Maha Kudus. Imamat 16 ayat 6 dikatakan, kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri. Nah ini. Dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Seperti ini dia diakui oleh Tuhan. Ya. Jadi ayat 14 kalau kita lihat Imamat 16 ayat 14 dikatakan, lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka, dan ke depan tutup pendamaian itu dia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali katanya. Nah, oke. Nah, jadi
Ini yang dia lakukan untuk kedua kalinya. 7 kali. Nah, makanya kalau kita lihat angka 7 merupakan angka yang sempurna. Melambangkan pengampunan sempurna. Pengampunan sepenuhnya. Oke? Nah, setelah dia lakukan pendamaian untuk penebusan untuk diri dia sendiri, dia keluar lagi. Betul ya? Dia keluar lagi. Nah, setelah dia keluar, ada kambing jantan kemudian dipotong. Ya, dipotong kambing jantan ini menjadi korban penghapus dosa bagi umat Israel. Sini. Ya. Jadi yang pertama darah lembu jantan untuk dirinya dan keluarganya kan. Nah, sekarang ada kambing jantan. Imamat, kita lihat Imamat 16 ayat 15. Imamat 16 ayat 15. Lalu ia harus menyembelih domba. Di sini bahasa aslinya bukan domba, tetapi kambing. Ya, bahasa aslinya kambing. Mungkin ada alasan kenapa LAI menerjemahkan sebagai domba gitu ya. Saya kurang tahu apa, tetapi yang penting kita tahu seharusnya ini kambing. Bahasa aslinya kambing. Lalu ia harus menyembelih kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Ya, sama. Oke, cuma sekarang darah kambing jantan. Ya, sekarang kita lihat ayat yang ke-16 dan 17. Ayat 16 dan 17. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan bila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus sampai ia keluar setelah mengadakan pendamaian baginya sendiri, bagi keluarganya dan bagi seluruh jemaah orang Israel. Jadi dikasih tahu dengan jelas, ketika imam besar masuk nggak boleh ada nggak boleh ada orang yang lain di situ, nggak boleh, semuanya harus di luar, ya harus di luar kemah pertemuan katanya. Ayat 18 sampai 20 kita lihat. Imamat 16 ayat 18 sampai 20. Kemudian haruslah ia pergi keluar ke mezbah yang ada di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan dari darah kambing jantan itu. Oke, saya sudah ganti. Dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Kemudian ia harus memercikkan sedikit dari darah itu ke mezbah itu dengan jarinya 7 kali dan mentahirkan serta menguduskannya dari segala kenajisan orang Israel. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu. Nah, jadi kalau kita lihat, ini kan dia masuk nih. Setelah dengan lembu jantan, ya kan, ada kambing jantan dipotong, terus dia masuk kan. Dia masuk ke dalam sini, dipercik juga sama seperti yang dilakukan dengan darah lembu itu. Tapi ini penebusan umat Israel, ya, bangsa. Tetapi katanya sekaligus di saat itu kemah suci itu dikuduskan. Ya, kita bisa lihat di sini, dikuduskan. Artinya apa? Artinya begini, ketika umat Israel melakukan dosa, mereka kan sementara berkemah, iya kan? Sementara berkemah mereka semua, kemah suci itu ada tepat di tengah-tengah. Ada di tengah-tengah. Nah, ketika orang Israel terserah dia mau paling ujung perkemahannya, tetapi ketika mereka melakukan dosa, mereka juga berdosa membuat kemah suci itu menjadi najis. Nah, seperti ini, menjadi najis. Maka Tuhan bilang apa? Harus dikuduskan dulu. Caranya gimana? Lewat darah tadi. Lewat darah. Nah, setelah ini imam besar keluar. Ini yang ketiga kalinya kan. Dia keluar, kemudian apa? Dia ambil darah itu terus pergi ke mezbah. Ini nih, mezbah. Mezbah ini ada tanduk-tanduknya dari emas. Ya. Emas atau tembaga ya? Sebentar saya lupa. Jadi ada tanduk dari 4 sudut ini
kayak ditaruh gitu ya, dibubuhkan istilahnya. Setelah itu dia percikan juga. Nah, ini yang ketiga kali. Ya, yang ketiga kali. Ya, semoga kita bisa ngikut sampai sini ya. Yang ketiga kali udah sampai di sini. Dan kalau kita lihat, ya kalau kita lihat, ketika dia keluar, dikatakan bahwa apa? Setelah ayat 20, setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah, ya harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu. Oh, berarti ada berapa kambing jantan? Ada 2 kambing jantan. Gitu ya. Ada 2 kambing jantan. Yang pertama sudah mati kan? Dipotong dulu terus dibawa masuk. Betul ya, untuk pendamaian kemah, ya, tempat kudus, ya kemah pertemuan, kemudian mezbah. Nah, sekarang masih ada satu lagi. Nah, yang berikutnya ini dikatakan apa? Kan masih hidup. Imam besar itu akan letakkan kedua tangannya ke atas kambing jantan yang masih hidup itu, ditaruh gitu ya, tangannya. Oke. Tangan imam besar letakkan kedua tangannya ke atas kambing jantan yang masih hidup, dan saat dia meletakkan tangannya ke atas kepala kambing jantan itu, saya umpamakan diri saya gitu ya, seperti ini. Jadi semua dosa rakyat itu ditanggungkan kepada kambing yang masih hidup. Nah ini, apa yang terjadi kepada kambing ini? Dia nggak dipotong. Apa yang dilakukan kepada dia? Dia dilepaskan ini. Dilepaskan ke padang gurun. Tujuannya apa? Supaya ditangkap dan dimakan hewan buas. Nah, kambing jantan ini disebut sebagai Azazel. Azazel. Ada banyak penafsiran mengenai Azazel ini. Banyak yang bilang juga Azazel itu adalah setan. Menunjuk kepada, menggambarkan iblis yang penuh dosa katanya. Tetapi kalau kita lihat secara konteks dan secara dari sudut pandang sejarah penebusan, pandangan itu tidak tepat. Ya, tidak tepat. Kita lihat Imamat 16 ayat 20. Imamat 16 ayat 20. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah, ya harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ya harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Sekarang, dari sudut pandang sejarah penebusan, dosa umat manusia itu diletakkan kepada siapa? Kepada setan? Enggak mungkin. Betul kan? Tidak seperti itu. Seluruh dosa umat manusia tidak ditaruh kepada setan. Maka pandangan itu salah. Azazel itu menunjuk kepada setan, iblis katanya. Bukan, itu sangat keliru. Dosa umat manusia itu ditanggungkan Allah kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Ini, Yesus mati di atas kayu salib, di atas bukit Golgota untuk menanggung dosa umat manusia. Ya, jadi semua dosa rakyat ditaruhkan kepada kambing itu. Ya, dibawa berputar-putar. Ya, ketika dibawa berputar-putar, ceritanya itu dikutuki. Ya, si kambing itu dikutukin gitu ya. Ada juga yang melempar batu. Tapi kalau kita lihat ini semua, ya, bagaimana Yesus Kristus, ya, Yesus Kristus dikutuki, dilempari batu, ada yang tarik rambutnya, jenggotnya, betul ya? Ini Yesus Kristus alami. Ini terjadi juga kepada Azazel itu, gitu ya? Ini seperti ini. Apakah Azazel itu punya salah? Kambing jantan itu punya salah? Enggak.
salahnya umat Israel sebenarnya. Tetapi dia menanggung semuanya. Ya, Yesus tidak ada dosa, tetapi Yesus mati untuk menyelesaikan masalah dosa. Ya, jadi Yesus menderita untuk kita. Makanya kitab Ibrani bilang apa? Kitab Ibrani bicara mengenai hal ini. Di Ibrani 13 ayat 12 sampai 13 dikatakan begini. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Bisa mengerti ya? Di luar pintu gerbang. Sama seperti Azazel itu. Jadi Azazel nggak boleh ada di dalam perkemahan. Itu harus apa? Harus dipinggirin. Jadi ada cerita katanya dalam tradisi orang Yahudi. Mereka pikir acaranya sudah selesai gitu kan. Udah jalan kambing Azazelnya. Tiba-tiba kambingnya balik. Langsung heboh semuanya. Gitu ya. Artinya apa? Dosa balik lagi kan. Mereka pikir seperti itu. Nah, pada akhirnya mereka menuntun ya dan memojokkannya sampai ke ujung jurang. Ya, sehingga apa? Dia nggak bisa pergi kemana-mana. Pada akhirnya dia jatuh dan mati. Seperti itu. Ya. Jadi jauh dari perkemahan. Saya baca sekali lagi. Ibrani 13 ayat 12 dan 13. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Tuh ya, Azazelnya sudah nggak ada. Umat Israel sudah kudus. Ayat 13. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Nah ini. Jadi ini maksudnya apa ayat yang ke-13? Yesus yang telah memikul salib untuk menyelesaikan dosa umat manusia. Kita pun perlu apa? Perlu pergi ke Yesus di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang pikul salib. Pikul salib. Apakah pikul salib banyak orang yang menjadi apakah banyak orang melihat hal ini sebagai hal yang favorit? Pikul salib. Oh, hobi saya pikul salib. Nggak ada yang seperti itu, betul ya? Nggak ada yang mau. Tetapi sambil kita menjalankan kehidupan kita, ya, keadaan di depan kita harus apa? Jalankan kehidupan kita sambil memikul salib Kristus di dalam kita. Ya, artinya apa? Artinya sudah kita pun harus apa? Harus menjadi manusia yang baru dan tampil, ya, tampil untuk memancarkan terang, ya, terang kabar baik Tuhan, terang Injil Tuhan. Oke, seperti ini. Azazel, ya. Nama Azazel ini berarti memberikan atau mengirimkan. Ya. Memberikan atau mengirimkan. Imamat 16 ayat 23 dikatakan begini. Imamat 16 ayat 23 dikatakan, sesudah itu Harun harus masuk ke dalam kemah pertemuan dan menanggalkan pakaian lenan yang dikenakannya ketika ia masuk ke dalam tempat kudus dan harus meninggalkannya di sana. Ya, jadi sini kita bisa lihat, oh ternyata apa? Dari awal nih di ayat-ayat awal nggak dikasih tahu bahwa apa? Bahwa dia menanggalkan pakaiannya. Ya, kita sudah lihat kan pakaiannya kan? Ya. Jadi dia memakai pakaian lenan. Ya, dia memakai pakaian lenan, ia masuk ke tempat kudus melakukan penebusan untuk dirinya sendiri. Itu dia memakai apa? Memakai pakaian lenan. Apakah dia memakai pakaian yang luar biasa indah itu? Enggak. Oke. Yesus tidak, imam besar tidak mengenakan jubah kebesaran dia. Enggak. Tetapi apa? Dia menanggalkan semua kemuliaan dari pakaian itu. Hanya pakai baju lenan aja. Kemeja. Ini kemeja. Yang warna putih itu yang sudah kita belajar. Yang terusan. Yang sampai apa? Dari leher sampai ujung tangan. Sampai mata kaki. Kayak daster terusan gitu. Ah itu yang warna putih. Nah kita bisa bayangkan bahwa Harun atau imam besar yang mengenakan baju yang serba putih itu, dia pegang-pegang darah, dia percik darahnya, ya kan? Dia masuk untuk yang kedua kali, dia lakukan pendamaian untuk penebusan untuk dirinya dan keluarganya kan? Dia keluar, dia ambil darah kambing, ya kan?
Dia potong, dia ambil darah kambing ini, dia jalankan juga hal yang sama, dipercikan juga di tempat Maha Kudus. Ketika dia lakukan semua ini, ya, ketika dia lakukan semua ini, dia bisa menyaksikan darah itu ya penuh di dalam baju dia, di atas baju dia. Betul ya? Jadi ketika dia keluar dari kemah suci, bisa dilihat, orangnya penuh dengan apa? Imam besarnya penuh dengan apa? Merah semua, baju yang putih menjadi merah. Wow, ya. Dia tidak mengenakan pakaian yang luar biasa indah itu. Kenapa? Karena pekerjaan dosa, pekerjaan pengampunan dosa sedang dikerjakan. Betul ya? Sedang dikerjakan. Dia menanggalkan segala kemuliaan sebagai imam besar itu. Kan tampaknya luar biasa. Dia tanggalkan semuanya. Semua keindahan itu. Ya. Dan hanya mengenakan kemeja putih itu. Ya, kemeja lenan halus. Yang warna putih. Dia masuk. Sama. Kalau kita lihat Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus dia menyelesaikan pekerjaan penebusan. Kalau kita baca di Filipi pasal 2 ayat yang ke-4 sampai 8, itu dikatakan Yesus Kristus dia telah mengosongkan dirinya, dia telah menanggalkan kemuliaannya, dia telah taat bahkan apa? Sampai mati di atas kayu salib. Oke, ini yang Yesus lakukan. Makanya Yesus adalah imam besar yang asli. Dia imam besar yang sejati. Ya, nah kita kembali kepada imam besar ini. Ya, imam besar, sewaktu dia selesai untuk yang ketiga kalinya, dia ada baju yang baru, ya, kemeja yang baru, yang lenan halus itu. Ya, jadi dia tukar pakaiannya. Setelah dia tukar pakaiannya, dia kembali pakai pakaian imam kebesaran. Nah ini pakaian kebesaran ini, pakaian imam besar. Yang warna biru, terus ada efod, ada tutup pendamaian. Nah, dia pakai itu semua, ya. Dia pakai itu semua. Imamat, kita lihat Imamat 16 ayat 23 dikatakan apa? Imamat 16 ayat 23 dikatakan begini. Kita baca sampai ayat 24 ya. Dikatakan, sesudah itu Harun harus masuk ke dalam kemah pertemuan dan menanggalkan pakaian lenan yang dikenakannya ketika ia masuk ke dalam tempat kudus dan harus meninggalkannya di sana, gitu ya. Ia harus membasuhnya dengan air di suatu tempat yang kudus dan mengenakan pakaiannya sendiri. Ini pakaiannya sendiri bicara tentang pakaian imam besar. Lalu ia harus keluar dan mempersembahkan korban bakarannya sendiri dan korban bakaran bangsa itu. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian baginya sendiri dan bagi bangsa itu. Oke. Nah, seperti ini. Nah, Imamat 16 ayat 25 dikatakan. Ya, 25. Kemudian ia harus membakar lemak korban penghapus dosa di atas mezbah. Maka orang yang melepaskan kambing jantan bagi Azazel itu, kan ada orang yang sudah ditetapkan terus dia bawa keluar ke padang gurun. Nah orang ini harus cuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan sesudah itu barulah boleh masuk ke perkemahan. Jadi bayangkan kalau perkemahan itu diameternya 8 km. Jadi dia harus pergi gitu ya 4 km karena ada di tengah-tengah kan. 4 km jauhnya sampai di sana dia nggak boleh apa? Nggak boleh masuk sampai apa? Dia harus ganti pakaian, harus mandi gitu ya. Baru boleh masuk ke dalam perkemahan umat. Kenapa? Karena dia sudah membawa itu juga ke sana, harus selesaikan semuanya. Ya. Nah itu kan yang ketiga kali untuk imam besar gitu ya. Sekarang yang keempat, dia buat apa dia masuk lagi? Buat apa dia masuk lagi? Jangan lupa bahwa di tempat Maha Kudus ada apa? Dari awal ada apa? Ada perbaraan dan ukupan. Ada ukupan ini, ya. Ada ukupan yang sementara keluar asap gitu kan? Itu kan nggak boleh dibiarin di dalam, harus diambil. Siapa yang boleh ambil? Imam besar yang boleh ambil. Nggak boleh terus tiba-tiba dia bilang, aduh agak capek nih, kamu tolong ambilin dong. Bisa mati anaknya.
atau orang yang disuruhnya. Ya. Jadi imam besar dia masuk untuk keempat kalinya dan dia mengambil perbaraan dan ukupan itu, dia menyelesaikan tugas. Nah, ini tanda selesai tugas di hari pendamaian, hari ke-7 hari ke-10 bulan yang ke-7. Ya, jadi kita bisa lihat di sini bahwa imam besar itu memulai pekerjaannya dengan membakar ukupan. Setelah selesai juga apa? Harus membereskan ukupan. Artinya apa? Awal dan akhir itu harus dilakukan dengan penuh berdoa. Betul kan? Itu kalau imam besar hati dia tidak konsentrasi, dia bisa mati di tempat. Dia bisa mati di tempat. Karena Tuhan mengenal hati kan. Wah, itu bisa bahaya. Sangat-sangat bahaya. Makanya dia ukupan ini menggambarkan dimulai dan diakhirinya tugas imam besar. Makanya kalau kita lihat pelayanan Yesus Kristus itu dia senantiasa berdoa permohonan kepada Allah. Dia menjadi pengantara dari awal sampai akhir. Bukannya cuma berhenti di tengah-tengah, kapan dia mau, enggak. Bahkan sampai di atas kayu salib pun 7 perkataan di atas kayu salib ini merupakan doa, khotbah darah untuk yang ada hubungannya dengan keselamatan umat manusia. Ya, kita selalu belajar mengenai hal itu, dengar itu setiap kali Paskah, betul ya? Nah, makanya kalau kita baca imam besar itu masuk sekali setahun pada tanggal 10 bulan 7, kita tahu bahwa apa? Bukan hanya satu kali tetapi satu hari. Satu hari. Di dalam satu hari ini imam besar masuk keluar berapa kali? 4 kali. Ya, 4 kali. Nah, seperti ini. Nah, makanya ini merupakan penyingkapan pertama di sepanjang sejarah dunia oleh pendeta senior Abraham Barr. Kita sangat berharga. Kenapa? Banyak orang cuma pikir cuma satu kali. Ya, mereka berpikir cuma satu kali, yang penting langsung selesai. Yang langsung selesai. Ada yang coba memikirkan 3 kali. Ya, 3 kali, mungkin 3 kali, tetapi tidak detail seperti apa. Tapi lewat buku yang ke-9, buku yang ke-9, buku yang ke-6, ya, bahasa Indonesia sudah ada buku yang ke-6 gitu ya. Dijelaskan mengenai tugas, ya, tugas dari imam besar. 4 kali dia masuk keluar. Jadi bagi kita pun kalau kita lihat maknanya bagi kita Yesus Kristus gitu ya. Yesus Kristus dia menjadi pengantara bagi kita, bahkan pengantara di dalam doa. Ya, Yesus bilang bahwa apa? Ketika kita berdoa kepada Tuhan, mari kita alaskan di dalam nama Yesus Kristus. Ya, di dalam nama Yesus Kristus. Di Matius 27 ayat 50 sampai 51, ya, kita bisa lihat peristiwa ketika Yesus menyerahkan nyawanya, ya, yang terjadi adalah apa? Tabir bait suci itu terbelah menjadi 2. Tabir bait suci itu bicara mengenai suatu tirai, ya, tirai yang besar dan tebal yang menjadi pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Ya, di bait suci Herodes waktu itu. Tapi itu terbelah katanya menjadi 2. Terbelah menjadi 2. Ya. Ibrani menyatakan apa? Kitab Ibrani menyatakan begini. Jadi saudara-saudara, Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Nah, jadi bagi kita ada satu sukacita. Kenapa? Karena di dalam Kristus kita bisa masuk bertemu dengan Allah Bapa. Ya. Bertemu dengan Allah Bapa. Kenapa? Karena ada Yesus dalam kita. Maka mari kita bersyukur karena ada Yesus bersama dengan kita. Nah, mengenai tema berikutnya tentang imam besar menyatakan kehendak Tuhan dan membuat keputusan melalui Urim dan Tumim. Ini kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
lewat mengenal tugas dari imam besar ini, bagaimana dia melakukan pekerjaan penebusan ini, mengingatkan kita tentang Yesus Kristus. Ya, kalau kita baca Alkitab, kita ingat Yesus, kita bersyukur dan kita berusaha apa? Untuk memikul salib kita, ya. Kita berusaha menyangkal diri kita, menyangkal pikiran kita, menyangkal diri kita, dan kita mengedepankan Yesus. Jadi nggak boleh minta untuk apa yang kita mau. Boleh minta. Asal apa? Minta di dalam Kristus, di dalam Yesus. Minta sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, pasti Tuhan akan kabulkan. Kalau kita hanya minta untuk memuaskan hawa nafsu kita, keserakahan kita, Tuhan udah pasti nggak mau kasih. Tapi jika kita minta sesuatu untuk memuaskan hawa nafsu dan keserakahan, kita mohon seperti itu terus dijawab. Ini harus hati-hati. Ini warning. Warningnya apa? Tuhan, ini artinya apa? Tuhan udah bilang apa? Terserah kamu. Saya nggak mau lihat. Ini terjadi. Ini terjadi. Ya. Yehezkiel melihat hal itu. Yeremia melihat hal itu. Dan apa? Kasih tahu. Oh, kamu mau itu kamu mau. Ya udah, silakan. Tuhan jadikan apa yang mereka mau itu sebagai berhalanya mereka. Seperti itu. Ya, pada akhirnya mereka binasa. Betul kan? Oh, tiba-tiba ada yang bilang, oh doa saya dijawab. Iya kan? Saya minta ini, minta itu, minta ini. Ya, saya senang-senang. Ya, saya hidup semau saya, apa yang saya minta, itu semua didapat. Itu hati-hati. Enggak lama lagi itu. Gitu ya, akan game over. Ya, itu perlu berjaga-jaga. Makanya mari kita senantiasa memikul salib, menghargai pekerjaan penebusan Kristus, dan kita apa? Kita terus jalankan kehidupan kita bersandar kepada Yesus yang adalah gunung batu hidup kita. Dia yang adalah pengantara sejati kita. Haleluya, amin.